Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlita Alena Putri dari jurusan Analis Farmasi dan Makanan kelas 1B. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum nih sistem periodik unsur itu apa? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Tabel periodik itu apa ya? Nah, tabel periodik adalah alat praktis yang menghubungkan sifat-sifat unsur dalam cara yang sistematis dan membantu kita membuat prediksi tentang perilaku kimia. Nah, pasti teman-teman sering menemukan tabel periodik unsur yang seperti ini kan? Ternyata ini tabel periodik unsur kimia yang lama loh. Hal tersebut dinyatakan oleh Jason Overby dan Raymond Chang dalam bukunya yang berjudul Chemistry. Dalam bukunya mereka menyatakan bahwa sebagian besar dari unsur-unsur kimia yang sering kita lihat sekarang itu ditemukan pada tahun 1800 dan 1900. Wah, sudah lama sekali ya. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, tabel periodik yang lama masih menggunakan golongan 1A sampai 8A atau 1B sampai 8B. Nah, untuk penentuan golongannya di sini misalnya itu ada unsur P dengan nomor atom 15 yang mempunyai konfigurasi elektron dengan akhiran S dan P, maka untuk menentukan golongannya tinggal dijumlahkan saja subunitnya. Nah, karena kolom S dan P ini mencakup unsur-unsur golongan A, maka unsur P dengan nomor atom 15 ini adalah termasuk golongan 5A. Lalu selanjutnya ada unsur Mn dengan nomor atom 25 dengan konfigurasi elektron yang berakhiran D dan S. Dan di situ juga tinggal ditambahkan saja subunitnya 5 tambah 2 sama dengan 7. Lalu karena D dan S ini mencakup unsur-unsur golongan B, maka unsur Mn dengan nomor atom 25 ini termasuk golongan 7B. Nah, unsur-unsur kimia dalam tabel periodik yang lama ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada logam, yaitu unsur-unsur kimia yang dapat menghantarkan panas dan listrik yang baik. Lalu selanjutnya ada non-logam, yaitu unsur-unsur kimia yang tidak dapat mengantarkan panas dan listrik atau non-konduktor. Lalu selanjutnya ada metaloid, yaitu unsur-unsur kimia yang terlihat seperti logam dan dalam beberapa hal berperilaku seperti logam tetapi juga memiliki beberapa sifat non-logam. Nah, ini merupakan tabel periodik unsur kimia yang terbaru. Nah, untuk tabel periodik unsur yang terbaru ini, unsur-unsur kimia tidak lagi digolongkan sebagai golongan 1A sampai 8A atau 1B sampai 8B. Tetapi unsur-unsur kimia ini digolongkan menjadi golongan 1 sampai golongan 8. Nah, untuk menentukan golongannya dapat dilihat ini ada unsur N dengan nomor atom 7 yang memiliki konfigurasi elektron yang berakhiran S dan P. Maka untuk menentukan golongannya tinggal dijumlahkan saja subunitnya lalu dijumlahkan dengan 10. Dan dari hasil perhitungan tersebut dapat ditentukan bahwa unsur N dengan nomor atom 7 termasuk golongan 15. Nah, selanjutnya untuk menentukan golongan suatu unsur yang memiliki konfigurasi elektron dengan berakhiran S dan D, maka tinggal dijumlahkan saja subunitnya. Misalnya di sini ada unsur Cr dengan nomor atom 24 dan memiliki konfigurasi elektron yang berakhiran S dan D, maka tinggal dijumlahkan saja subunitnya yaitu 2 tambah 4 sama dengan 6. Sehingga unsur Cr ini termasuk unsur golongan 6. Nah, untuk macam-macam dari unsur-unsur yang terdapat dalam tabel
tabel periodik unsur ini itu ada yang berwarna biru muda, itu termasuk logam transisi, lalu yang berwarna hijau itu gas mulia, dan yang berwarna biru tua itu merupakan unsur perwakilan, lalu yang berwarna orange tua itu termasuk kelompok lactanida, dan yang berwarna merah itu termasuk actinida. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat tabel periodik unsur. Yang pertama ada energi ionisasi. Jadi energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan suatu atom untuk mengeluarkan elektron atau melepas elektron. Nah, untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atom atau elektron yang tertinggi, itu memiliki energi ionisasi yang tinggi juga. Nah, dapat kita lihat di sini contohnya yaitu Br-, dia melepaskan satu elektronnya sehingga menjadi Br. Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa semakin ke kanan maka energi ionisasi yang diperlukan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan semakin ke kanan suatu unsur dalam satu periode memiliki jari-jari atom yang semakin tinggi. Lalu sifat sistem periodik yang selanjutnya yaitu afinitas elektron. Jadi afinitas elektron ini adalah energi yang diperlukan suatu atom untuk menerima sebuah elektron. Nah, di sini contohnya itu ada Cl yang menerima satu elektron dan dihasilkan Cl-. Nah, dari data afinitas elektron unsur golongan utama ini dapat dilihat bahwa semakin ke atas suatu unsur dalam suatu golongan, maka akan membutuhkan afinitas elektron yang semakin banyak. Hal tersebut dikarenakan daya tarik suatu inti atom terhadap suatu elektron semakin bertambah. Begitu juga dengan unsur-unsur pada periode 1 sampai periode 18 bahwa semakin ke kanan, maka afinitas elektron yang dibutuhkan semakin bertambah.